Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherlita Deviti Calintang Justisia dengan NIM 2022-101-103-11323 dari kelas Viktimologi Penologi F. Di sini saya berkesempatan membahas mengenai hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional ditinjau dari perspektif penologi. Topik ini menjadi relevan dan penting untuk dibahas karena Indonesia saat ini berada dalam fase pembaharuan hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan serta KUHP nasional yang secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan. Kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Dengan demikian, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Pertanyaan tersebut akan saya jawab melalui pendekatan penologi, yaitu ilmu yang mempelajari tujuan, fungsi, dan pelaksanaan pidana. Pemidanaan merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai respons negara terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pelaku, melainkan sebagai upaya komprehensif untuk melindungi masyarakat, memulihkan ketertiban sosial, serta membina pelaku agar dapat kembali hidup secara bermakna di tengah masyarakat. Perubahan tersebut tercermin secara jelas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui pembaharuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan serta perumusan tujuan pemidanaan yang dituang dalam Pasal 51 Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Sistem pemasyarakatan Indonesia merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang menempatkan pembinaan, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai orientasi utama. Di sisi lain, KUHP nasional menegaskan bahwa tujuan pemidanaan mencakup pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik sosial, serta pembentukan kesadaran dan penyesalan terhadap pelaku. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara konsep sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan yang secara teoritis dan praktis dapat dianalisis melalui pendekatan penologi. Penologi sebagai cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari tujuan, fungsi, dan pelaksanaan pidana memberikan landasan teoritik untuk memahami bagaimana pemidanaan dioperasionalkan melalui sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan yang dimuat dalam KUHP nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai tahanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan atau WBP berdasarkan Pancasila. Sistem ini berfungsi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi anggota masyarakat yang baik, bertanggung jawab, dan berdaya guna. Hakikat dari sistem pemasyarakatan terletak pada pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan yang bersifat represif dan retributif menuju sistem pembinaan yang lebih humanis, korektif, dan rehabilitatif. Para narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek penghukuman semata, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembangkan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan di Indonesia berlandaskan pada beberapa prinsip fundamental seperti yang pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang mana menegaskan bahwa hilangnya kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang boleh dialami narapidana. Yang kedua, pembinaan dan pembimbingan, baik dalam aspek kepribadian maupun kemandirian. Yang ketiga, reintegrasi sosial, yaitu mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali hidup secara normal dalam masyarakat. Yang keempat, non-diskriminasi dan keadilan dalam perlakuan terhadap seluruh warga binaan pemasyarakatan. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat, terkhususnya melalui peran Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dalam pembimbingan kemasyarakatan.
Pelaksanaan sistem ini dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan atau lapas, rumah tahanan negara atau rutan, dan balai pemasyarakatan atau BAPAS sebagai institusi utama. Kemudian, tujuan pemidanaan telah dituangkan dan dirumuskan dalam pasal 51 KUHP nasional, bahwasanya tujuan pemidanaan secara eksplisit dan komprehensif meliputi: yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Yang kedua, memasyaratkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Yang ketiga, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa KUHP nasional tidak lagi menganut suatu teori pemidanaan secara tunggal, melainkan mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti pencegahan atau deterrence, rehabilitasi, restoratif, dan reintegratif. Penologi memandang pidana sebagai sarana sosial untuk mengendalikan kejahatan dengan memperhatikan efektivitas, kemanusiaan, dan keberlanjutan sosial. Dalam perspektif ini, pidana tidak lagi diukur dari berat ringannya suatu penderitaan, melainkan dari sejauh mana pidana tersebut mampu mencegah kejahatan berulang atau residivisme, memperbaiki perilaku pelaku, memulihkan hubungan sosial yang rusak, serta melindungi masyarakat secara berkelanjutan. Sistem pemasyarakatan merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan pidana, terkhususnya pidana penjara. Oleh karena itu, efektivitas tujuan pemidanaan sangat bergantung pada bagaimana sistem pemasyarakatan itu dijalankan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Yang pertama, pemasyarakatan sebagai sarana pencegahan tindak pidana. Tujuan pencegahan tindak pidana telah dimuat dalam pasal 51 huruf A KUHP nasional yang berkorelasi dengan fungsi sistem pemasyarakatan dalam mencegah residivisme melalui pembinaan yang lebih terstruktur, pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta penguatan nilai moral dan sosial. Sistem pemasyarakatan berupaya mengurangi kemungkinan warga binaan pemasyarakatan mengulangi tindak pidana setelah ia bebas. Dalam penologi modern, pencegahan tidak hanya dimaknai sebagai efek jera atau deterrence, tetapi juga sebagai pencegahan jangka panjang melalui perubahan perilaku dan pola pikir pelaku. Yang kedua, pemasyarakatan sebagai implementasi dari tujuan rehabilitasi. Tujuan pemasyarakatan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf B KUHP nasional merupakan inti dari sistem pemasyarakatan. Program pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, serta pembimbingan kemasyarakatan oleh Badan Pemasyarakatan atau BAPAS merupakan bentuk konkret dari rehabilitasi sosial. Dari sudut pandang penologi, rehabilitasi dianggap lebih efektif dibandingkan pembalasan karena berorientasi pada perbaikan individu dan penyesuaian sosial. Pemasyarakatan dan penyelesaian konflik sosial. Tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan sosial yang dimuat dalam pasal 51 huruf C telah sejalan dengan pendekatan restoratif dalam sistem pemasyarakatan melalui pembinaan berbasis tanggung jawab sosial. Dan dalam konteks tertentu, penerapan keadilan restoratif pemasyarakatan berkontribusi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada kepentingan sosial yang jauh lebih luas. Yang keempat, pembentukan penyesalan dan kesadaran hukum. Tujuan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf D diwujudkan melalui pembinaan mental, spiritual, dan moral dalam sistem pemasyarakatan. Proses refleksi, pembimbingan rohani, serta pembinaan kepribadian memungkinkan terpidana dapat menyadari kesalahan dan membangun kembali identitas diri yang lebih positif, sehingga kesadaran internal pelaku dianggap lebih penting daripada paksaan eksternal dalam mencegah kegiatan berulang. Sehingga sistem pemasyarakatan Indonesia telah mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang integratif, humanis, dan berorientasi terhadap masa depan.
Hubungan erat antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa pidana penjara tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari proses pembinaan berkelanjutan sejak tahap penjatuhan pidana hingga reintegrasi sosial. Demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum pidana dan realitas sosial, memastikan bahwa tujuan pemidanaan tidak berhenti pada putusan hakim, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan terpidana dan juga dalam masyarakat. Lapas berfungsi sebagai tempat utama pembinaan terhadap narapidana, rutan sebagai tempat pelayanan bagi tahanan selama proses peradilan, dan badan pemasyarakatan sebagai institusi yang melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan baik pada tahap pra, selama, maupun pasca pemidanaan. Kegiatan institusi ini membentuk suatu rantai sistemik yang memastikan tujuan pemidanaan tidak terputus. Dalam konteks penologi, Lapas memiliki peran strategis karena menjembatani proses reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani pidana. Tanpa pembimbingan kemasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan berpotensi gagal pada tahap akhir. Meskipun secara normatif selaras dengan tujuan pemidanaan, sistem pemasyarakatan menghadapi berbagai macam tantangan seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan anggaran, serta kurangnya petugas profesional dan stigma sosial terhadap mantan narapidana. Dari pandang penologi, tantangan-tantangan tersebut dapat berpotensi menggagalkan tujuan pemidanaan apabila tidak ditangani secara sistemik. Hal tersebut dapat menjadi pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP nasional, yang mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana itu menjadi penting untuk melihat hubungan dengan teori retributif atau pembalasan, di mana teori retributif menempatkan pidana sebagai alat pembalasan atas kesalahan moral pelaku. Hukuman dijatuhkan karena pelaku telah melakukan perbuatan tercela, sehingga pidana wajib dijalankan sebagai imbalan yang setimpal dengan prinsipnya lex talionis, bahwasannya hukuman merupakan konsekuensi logis dari suatu pelanggaran. Pasal 51 KUHP nasional tidak lagi menonjolkan tujuan pembalasan, namun menimbulkan unsur retributif tidak sepenuhnya hilang karena pidana tetap dijatuhkan untuk menandai kesalahan pelaku sebagai fungsi simbolik pembalasan masih hidup serta sebagai ekspresi moral negara. Yang kedua, pidana berfungsi untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan residu dari pemikiran retributif. Sehingga penyesalan pelaku secara retributif, hukuman membantu pelaku membayar kesalahannya sehingga dapat menumbuhkan rasa penyesalan. Pemasyarakatan secara retributif masih mengakui bahwa pidana harus dijalankan sebelum rehabilitasi itu diberikan, serta penyelesaian konflik dari perspektif klasik. Pembalasan dapat mengakhiri konflik sosial karena hutang moral pelaku telah dibayar. Namun pasal 51 KUHP nasional secara jelas menempatkan unsur retributif bukan sebagai tujuan utama lagi, tetapi sebagai fondasi minimal dari legitimasi pemidanaan. Dalam teori relatif menekankan bahwa pidana bukan lagi untuk membalas kesalahan, tetapi untuk mencegah kejahatan melalui prevention umum atau general deterrence, prevention khusus atau special deterrence, proteksi masyarakat atau social defense, serta reformasi dari pelaku. Walaupun teori tersebut masih menyisakan nuansa retributif, orientasinya lebih berjalan dengan fungsional. Pasal 51 KUHP nasional telah sejajar dengan teori relatif karena pemasyarakatan dan pembinaan bertujuan mencegah terulangnya kejahatan melalui rehabilitasi moral, sosial, dan keterampilan. Penyesalan pelaku memperkuat prevensi khusus. Pelaku yang menyesal cenderung memiliki risiko residivisme yang lebih rendah, serta penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan telah mencegah efek domino sosial yang dapat memicu kejahatan lanjutan dalam masyarakat. Dalam teori gabungan, telah berusaha mengharmonikasikan dua tujuan, yaitu pembalasan tetap diperlukan untuk memastikan keadilan moral, tetapi pidana juga harus fungsional untuk melindungi masyarakat melalui rehabilitasi dan pencegahan. Dalam pasal 51 KUHP nasional menggabungkan elemen antara penyesalan terhadap unsur moral internal, yaitu retributif dalam bentuk yang lebih halus, pembinaan terpidana sebagai unsur prevensi khusus dan rehabilitasi,
pemulihan konflik sebagai unsur restoratif, perlindungan masyarakat dan keseimbangan sosial sebagai unsur prevensi umum. Kombinasi dari tujuan tersebut telah mencerminkan pendekatan teori gabungan modern. Namun dalam kenyataannya tidak ada sistem pemidanaan yang murni retributif atau murni preventif. Sistem pemasyarakatan Indonesia sendiri merupakan dari sistem gabungan, yaitu pidana penjara yang dijalankan dengan unsur retributif serta tetapi dijalankan dengan tujuan membina, merehabilitasi dan meresosialisasi sebagai bentuk dari unsur preventif dan rehabilitatif. Sehingga tujuan pemidanaan memperkuat legitimasi pemasyarakatan sebagai subsistem yang sah dalam teori gabungan. Teori pemidanaan modern didasarkan pada paradigma restoratif justice atau RJ yang memandang kejahatan sebagai kerusakan terhadap hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga pemidanaan harus memulihkan bukan hanya semata menghukum. Dalam restoratif justice, pidana digunakan untuk memperbaiki kerugian korban, mengembalikan keseimbangan sosial, serta memulihkan pelaku dan memulihkan harmoni dalam masyarakat. Dalam pasal 51 tersebut terdapat dua indikator kuat paradigma restoratif justice, yaitu menyelesaikan konflik, di mana inti dari restoratif justice adalah kejahatan adalah konflik, sehingga pidana harus menyembuhkannya, bukan memperluas luka sosial. Yang kedua, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Tujuan fundamental dari restoratif justice yaitu harmoni, bukan lagi balas dendam. Yang ketiga, menumbuhkan penyesalan pelaku, yaitu restoratif justice menekankan pertanggungjawaban aktif dan sadar bukan sebagai paksaan struktural. Sehingga tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan sistem pemasyarakatan, yaitu memperkuat integrasi restoratif justice dalam proses penegakan hukum melalui program reintegrasi sosial, pembinaan berbasis komunitas, pembinaan kemasyarakatan, keterlibatan masyarakat dan keluarga. Pedoman pemidanaan tersebut dengan tujuan pemidanaan nasional merupakan fondasi baru dalam sistem hukum pidana yang di Indonesia, yang memastikan bahwa pemidanaan dijatuhkan secara adil, proporsional, humanis, dan lebih konsisten dengan tujuan pemidanaan modern. Hakim diwajibkan mempertimbangkan kesalahan pelaku, dampak bagi korban, kondisi sosial pelaku, efek pidana terhadap masa depan, serta peluang pemulihan. Dengan pedoman tersebut, pemidanaan tidak hanya lagi menjadi sarana penghukuman, tetapi sebagai instrumen resosialisasi, pencegahan kejahatan, dan pemulihan sosial. Sehingga berdasarkan seluruh uraian yang telah saya jelaskan dapat menimbulkan bahwasannya sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tidak berpisahkan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Dalam perspektif penologi, sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, pemulihan konflik sosial, serta pembentukan kesadaran dan penyesalan. Pergeseran paradigma tersebut dari pembalasan menuju reintegrasi sosial telah menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan hukum pidana yang berkeadilan, berkeperimanusiaan, dan berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, keberhasilan tujuan pemidanaan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang konsisten dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai dalam Pancasila. Pembahasan mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma dalam memaknai pidana dan pelaksanaannya. Sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bukan sekedar mekanisme teknis pelaksanaan pidana penjara, melainkan merupakan manifestasi konkret dari filosofi pemidanaan modern yang berorientasi pada kemanusiaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan harus dipahami sebagai instrumen strategis negara untuk mewujudkan tujuan pemidanaan secara substantif, bukan lagi semata-mata administratif. Rumusan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan di Indonesia telah meninggalkan pendekatan tunggal yang berorientasi pada pembalasan. Sebaliknya, KUHP nasional mengadopsi pendekatan integratif yang menggabungkan tujuan pencegahan kejahatan
pemasyarakatan terpidana, pemulihan konflik sosial, serta pembentukan kesadaran dan penyesalan pelaku. Keempat tujuan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan hanya dapat diwujudkan secara efektif apabila didukung oleh sistem pemasyarakatan yang berjalan secara konsisten dan berorientasi pada pembinaan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menjadi jembatan antara norma hukum pidana yang bersifat abstrak dengan realitas sosial yang dihadapi oleh terpidana dalam masyarakat. Dalam perspektif penologi, pidana dipandang sebagai sarana sosial untuk mengendalikan kejahatan secara rasional dan manusiawi. Penologi modern telah menolak pandangan bahwasannya penderitaan fisik dan psikologis merupakan ukuran keberhasilan dari suatu pemidanaan. Sebaliknya, keberhasilan pemidanaan diukur dari sejauh mana pidana tersebut mampu mencegah kejahatan berulang, memperbaiki perilaku pelaku, dan memulihkan ketertiban sosial. Sehingga dalam kerangka ini, sistem pemasyarakatan memiliki peran yang sangat sentral karena menjadi wahana utama pelaksanaan pidana penjara yang telah berorientasi pada perubahan perilaku dan reintegrasi sosial. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP nasional dapat berpotensi hanya menjadi norma deklaratif tanpa daya laksana. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pencegahan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf A KUHP nasional menunjukkan bahwasannya pencegahan tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai efek jera semata. Sistem pemasyarakatan berupaya mencegah kejahatan melalui pendekatan jangka panjang, yaitu dengan mengurangi potensi residivisme melalui pembinaan kepribadian, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembimbingan sosial. Dalam perspektif ini, pendekatan ini lebih berkelanjutan dibandingkan pencegahan represif karena berfokus pada akar penyebab perilaku kriminal dan kemampuan individu untuk beradaptasi secara legal di tengah masyarakat serta menjalani pidana. Setelahnya, tujuan pemasyarakatan terpidana diatur dalam pasal 51 huruf B KUHP nasional menemukan bentuk implementasi dalam sistem pemasyarakatan bahwasannya pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, rutan, dan bapas merupakan perwujudan konkret dari tujuan rehabilitasi sosial. Dalam hal ini, narapidana diposisikan sebagai subjek pembinaan yang memiliki potensi untuk diperbaiki, bukan sebagai objek menghukum yang semata-mata harus menderita. Perspektif ini sejalan dengan pandangan penologi modern yang menekankan bahwa rehabilitasi merupakan strategi pemidanaan yang lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan retributif. Dengan demikian, hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional tidak bersifat simbolik, melainkan fungsional dan substansial. Sistem pemasyarakatan menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa pemidanaan benar-benar mencapai tujuannya, yaitu menciptakan keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki, memulihkan, dan memanusiakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.